Shalom, Bapak Ibu dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik Selasa 25 April 2023. Hari ini gereja merayakan Pesta Santo Markus Penginjil. Bacaan dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid, dan ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Saveria FSGM dari Bandar Lampung. Selamat mendengarkan. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan Santo Markus pengarang Injil. Markus hidup pada zaman Yesus. Ia bukan salah satu dari ke-12 Rasul Yesus, melainkan Markus adalah sepupu Santo Barnabas Rasul, dan Markus menjadi terkenal karena ia menulis satu dari keempat Injil. Sebab itu ia disebut pengarang Injil. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Tugas kita sebagai seorang Kristiani atau pengikut Yesus adalah mewartakan Injil. Semenjak kita dibaptis, kita dimeteraikan menjadi imam, raja, dan nabi. Tugas ini, terutama tugas kenabian, hendaknya dijalankan dengan tekun dan setia, walau mungkin berhadapan dengan banyak tantangan dan penderitaan. Warta Injil Tuhan atau kabar gembira Tuhan harus menggema dan dirasakan oleh seluruh umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Santo Markus menegaskan kembali tugas kita sebagai pengikut Kristus, atau tugas yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya. Pergilah ke seluruh dunia dan siarkanlah kabar baik dari Allah kepada seluruh umat manusia. Tugas ini bukanlah tugas yang mudah. Untuk melaksanakan tugas ini, seringkali banyak tantangan, entah dari luar maupun dalam diri kita sendiri. Banyak rintangan yang harus kita lalui. Dalam kehidupan yang kita alami,
dewasa ini kita masih menjumpai sebagian orang Kristiani yang menjalankan tugas pewartaan kabar sukacita, bukan tugas pertama dan paling utama untuk mewartakan Yesus, tetapi untuk mewartakan diri sendiri. Kita sering terjebak dalam keegoisan diri yang selalu berorientasi pada kepentingan dan kepuasan diri sendiri. Pewartaan tidak lagi dalam kerendahan hati dan penyerahan diri kepada Allah, tetapi dengan ambisi-ambisi yang membalut kesombongan dan mengagungkan diri. Pewartaan kita sering terjebak pada karya yang hanya mengagungkan popularitas diri, bukan pada pelayanan dan pengorbanan, sebagaimana yang menjadi semangat atau spiritualitas jemaat perdana. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengikuti semangat dan teladan Santo Markus dalam mewartakan Injil, dalam mewartakan kabar gembira, agar kita dimampukan menjalankan tugas perutusan kita dengan penuh penyerahan diri dan hanya demi kemuliaan Allah. Sebab ketika karya kita berorientasi pada kemuliaan Allah, maka kita akan tetap tangguh dan kokoh walaupun kekuatan iblis terus mengaung-ngaung di sekeliling kita. Kita tidak akan gentar dan takut untuk menjalankan karya, sebab benteng kekuatan kita satu-satunya adalah Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita memohon berkat Tuhan, agar kita dimampukan untuk dapat mewartakan kabar gembira Tuhan kepada orang-orang yang kita jumpai, terutama yang kita jumpai di lingkungan kita, di tempat tugas kita, teristimewa di keluarga atau komunitas orang-orang yang dekat dengan kita. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya.